Balik lagi dengan gue Alvin Purwanda di Sebat Sebut di konten kuliah impian, dimana gue bakal cerita tentang perjuangan gue dari masa SMA sampai masuk kuliah. Gue awalin dari masa SMA gue dengan latar belakang gue itu gue atlet dan gue ansos. Gue atlet, gue itu dulu SMA itu dari Senin sampai Jumat gue latihan. Gue itu atlet renang. Gue latihan dari pagi sampai sore tiap hari Senin sampai Jumat, dan hari Sabtu gue pagi doang. Jadi gue seminggu itu latihan 9 kali. Pagi itu gue jam subuh gue mulai latihan sampai jam 7, dan sorenya itu dari jam 4 sampai jam 6 kurang lebih. Awal-awal gue SMA itu gue itu bisa dibilang anak ansos lah. Gue itu susah bersosial gitu. Gue susah bersosial karena emang susah ngedekatin orang gitulah. Gue orangnya susah yang namanya kenalan itu nggak bisa itu gue. Tapi kalau mereka duluan yang ngajak, gue bisa. Emang agak susah gue. Terus gue masuk di SMA yang hitungannya jiwa sosial itu tinggi. Anak gaul SMA gitu. Gue dari SMP yang hitungannya jauh juga dari SMA itu. Jadi teman-teman gue itu yang masuk ke SMA itu hampir gak ada, cuman satu. Dan satu orang ini dia masuknya ke jalur akselerasi. Jadi gue emang gak terlalu deket juga sama tuh orang kan. Di SMP gue itu dia masuknya bilingual itu yang bahasa Inggris lah, itu yang bayar kan. Karena gue di SMA awal-awal itu gue kagak ada teman kan sama sekali. Jadi gue susah kenalannya. Dan juga di SMA gue ini banyak dari SMP yang sekitar SMA gue ini. Kayak SMP gue itu masuk ke SMA 70 ya, gue Bulungan. Dan teman-teman gue yang masuk ke 70 itu rata-rata malah dari SMP 19, SMP 11 yang masuk sekitar situ. Jadi begitu masuk ke 70, mereka itu udah punya teman sendiri, dan gue belum kan. Jadi kayak gue awal masuk kayak masuk upacara penerimaan itulah, upacara kan gue ikut. Gue di belakang, gue di tengah soalnya ada yang lebih tinggi daripada gue. Di tengah, terus gue diem. Teman-teman gue yang di depan udah ngobrol, di belakang udah ngobrol, gue diem gitu kan. Pendiam banget gue, gila. Di situ ya itu terus berlangsung lah. Tapi gue upacara itu kayak gue ikut dikit banget gue dalam 3 tahun masa SMA gue itu, dikit banget lah gue ikut upacaranya. Soalnya gue latihan, karena gue latihannya itu. Jadi gue atlet. Gue itu gue dapet surat dispensasi. Gue boleh masuk di atas ya maksimal jam 9 lah. Gue boleh masuk loh. Maksimal dikasih masuk sampai jam 9 kan. Soalnya gue latihan dari subuh baru selesai jam 7, dimana gue masuk sekolah harusnya 6:30. Jadi gue jarang namanya upacara. Gue jarang ikut upacara. Karena kalau apalagi upacara itu kan gue cuman nunggu di depan gerbang gitu ngeliatin kan. Gue nggak ikut upacara ya. Terus jam pertama gue juga jarang masuk jam pertama. Jadi gue sering telat lah itu kan. Dan karena gue sering telat, jadi kan di 70 itu kalau lu telat nih ya 6:30, pintu ditutup, gerbang ditutup, lu nggak boleh masuk, harus nunggu sampai jam pertama kelar apa kalau salah, gue lupa. Kalau nggak boleh masuk kan, abis itu pas sudah bunyi bel lu masuk, tapi lu nyatet udah berapa kali gitu kan lu telat kan, lu catat aja gitu. Gue kan dispen, kalau gue dispen jadi gue telat, gue nunggu di depan gerbang. Terus ada guru yang datang, biasanya guru yang nungguin kan, kayak kamu yang atlet ya, gitu. Ya bu, udah kamu masuk aja gitu. Jadi gue gerbang dibuka dikit, cuman buat gue lewat gitu. Dimana teman-teman gue, sangkan gue ansos, jadi teman angkatan gue yang lagi ngobrol ngeliatin gue, kakak kelas lagi nunggu liatin gue doang gitu. Terus kayak, siapa nih bocah nih anjing, asal masuknya nih tuh kan. Gue dikenal dari situ awalnya. Jadi gue dikenal sebagai atlet karena gue telat. gue akhirnya dikenal juga sama guru-guru gue
oh ini kamu ini ya apa yang sering telat ya gitu. Iya bu saya yang sering telat bu. Terus dari situ gue mulai dikenal tapi gue nggak kenal orang-orang. Itu jiwa sombong gue sombong banget anjing tengahnya. Terus gue awal-awal di SMA gue jadi karena gue ansos banget ya, gue masuk kan, gue udah telat, guru masih ada kan, gue masuk. Awal-awal jadi di sekolah gue itu kelasnya kan per kelas tempat duduknya itu nggak diatur tapi udah ada paket-paketnya. Jadi teman-teman gue udah ngepaket-paketin sendiri lah gitu. Gue nggak punya teman, terus gue telat, jadi gue nggak bisa duduk belakang. Nah, duduk belakang penuh sama teman-teman yang lain kan. Sisa 2 meja, ada 2 meja. Satu meja udah ada orang ya, satu cewek kan, orangnya cewek, terus satu nggak ada orangnya, kosong, genap kan, jadi kan kelas gue tuh genap, jadinya bisa pasang-pasangan ya. Tapi gue ngeliat dari jauh kan, ini orang kayak duduk, yang satu meja satu orang ini dia duduk cewek, terus pakai tas gede banget tuh kayak bawa bom, terus tasnya digembok, terus ditaruh di bangkunya. Terus gue kan bingung ya, kayak anjing nih orang punya temen tapi temennya tas. gue mau ikut duduk situ kan kagak enak, kayak aneh. Jadi gue akhirnya duduk di tempat yang kosong. Dia duduk itu di depan meja guru persis. Dia kayak kerja kelompok lah tuh, bertiga sama tasnya, aneh banget. Terus gue kira duduk sendiri, nggak tahu kenapa gue setiap kali guru ngomong gitu kan, guru datang gue ngeliat guru itu, wah gila, ngedongeng guru, anjing gue tidur Pak. Gue itu kerjaan gue di sekolah ya, di SMA gue itu masuk telat, duduk depan, tidur, istirahat pertama makan, istirahat kedua makan, setelah sekolah makan, gue latihan sore jam 4, habis itu malam makan. Gue itu makan 5 kali sehari, emang gila, emang itu kehidupan atlet gue. Gue awal-awal kelas 1 ya, karena gue gak kenal sama siapapun, tapi beruntung ya, jadi teman-teman gue ini karena mungkin ngeliat gue kayak kesepian banget ya, kira lama-lama dia manggil gue, Vin sini gitu kan, ngapain lu sendirian di sana gitu kan, barengnya sini gitu kan. Terus gue akhirnya gue diri, gue deketin mereka, gue deket lama kelamaan gue deket terus. Jadi gue orangnya ansos gue lah itu kan. Itu lu nggak usah kayak nganggap dia itu nggak bisa bersosial, itu bukan. Terus tuh kadang dia itu cuman mau temennya itu dikit atau susah berkenalan lah. Tapi begitu lu dekat sama orang ya, itu gampang banget bercerita Pak. Orangnya itu luas sebenarnya, tapi lu harus deketin dulu gitu ya. Gue itu kayak gitu orangnya. Pas gue udah deket, kelas 2 nya di SMA gue itu pindah kelas kan. Tapi udah pindah kelas, terus murid-murid itu dipecah. Gue tadinya yang tadi kelas 1 itu temen deket gue itu hampir satu kelas. Temen deket gue itu hampir satu kelas, yang cowok ya terutama. Pas dipisah, teman gue jadi dikit lagi. Gue jadi berkelompok lah. Gue ngekelompokin diri gue sendiri itu, kelompok yang kecil itu sebagai teman-teman kecil gue, teman-teman dekat gue lah. Ya gue kira beradaptasi lagi di kelas 2 gitu kan. Gue beradaptasi, tapi karena pas naik kelas 3 itu nggak pindah kelas, maksudnya kelasnya nggak dirombak murid-muridnya. Jadi gue lama-lama makin dekat juga sama kelas gue. Jadi gue itu, tapi nggak enak, penyesalan gue lah itu. Penyesalan gue masuk ke 70 itu gara-gara gue kagak nongkrong. Ini pas kelas 1 itu gue dekat sama kelas gue kan. Nah di kelas gue itu ada bocah tongkrongan. Dia ngajak gue nongkrongan, Vin, nongkrong yuk gitu kan. Gue bilang boleh dah itu nanti kalau gue sempet. Tapi karena gue kayak ansos itu, gue ngeliat kan gue tahu tongkrongan di mana. Jadi gue itu setiap pulang sekolah terus selalu ke kolam gue itu kolam renang Bulungan yang dekat banget sama 70 dah, tinggal jalan ya. Gue kayak gitu gue pulang sekolah, gue lewat tongkrongan angkatan gue kan kalau 70 kan dibagi-bagi kan tongkrongannya.
pas utas itu di pos di pinggir jalan. Pas out itu naik ke ini mana namanya, ke Gorbul. Pas agit udah bebas lah. Tapi biasanya di Gorbul juga. Udah mulai berubah lah soalnya. Pas kelas 1 gitu kan gue lewat tongkrongan gue. Ya gue lewat doang, akhirnya gue ngeliatin doang gitu kan. Terus gue ngeliatin, gue lewat. Terus sampai ke kolam gue. Ini tiap hari kayak gitu gue. Jadi gue gak nongkrong itu menurut gue penyesalan buat gue. Soalnya ikatan alumni 70 itu menurut gue kuat banget Pak. Kuat banget ikatannya. Jadi kayak lu kalau misalnya alumni 70 nih ya, itu misalnya lu di kuliah di mana, misalnya kayak gue kuliah di ITS, lu masuk ke ITS, lu ada ikatan alumni, itu pas baru masuk lu langsung ada acara buat kayak welcome party gitu, nanti welcome party se-Surabaya, bukan se ITS doang, kuliah kayak di Unair atau di tempat lainnya gitu, itu lu nanti ada welcome party-nya gitu. Biasanya sih Unair sama ini sih sama ITS di welcome party situ, asik lah gitu. Tapi gue nggak ikut soalnya kan gue kagak nongkrong ya. Jadi 70 itu orang-orang yang nongkrong dikasih nama sendiri sama cutting ya. Biasanya kayak turunan dari cutting ya. Kayak temen gue panggil Cibai, ada yang dipanggil Puki, ada yang dipanggil Putbal, Bal Putri putar balik gitu. Cuttingnya itu biasanya mirip-mirip gitu. Mirip-mirip lah namanya gitu kan. Situ jadi kayak nurunin nama. Sebenarnya asik, tapi gue nggak ikut. Goblok ya itu, sayangnya gue itu. Yang gue seselin lah. Gue kagak ikut. Gue kira nggak enak mau ikut ikatan alumni kan, soalnya biasanya yang dipakainya itu nama angkatan, nama ini ya, nama tongkrongan. Yang dikenal itu nama tongkrongannya biasanya, bukan nama aslinya. Gue kayak, nama tongkrongnya siapa? Alpin itu. Nama Alpin juga masih. Kayak gue kayak ngerjain nongkrong. Gue mikirnya gitu tadinya. Terus kayak gue kira gak ikut. Gue kagak enakan soalnya. Ya itulah penyesalan gue lah. Kagak nongkrong di 70. Wajib nongkrong. Lo harus nongkrong sebisa mungkin ya. Sekali 2 kali lah. Yang penting lu dikenal. Tapi sebenarnya gue dikenal karena atlet gue, bukan karena gue nongkrong sebenarnya. Jadi kesayang, soalnya lebih deket lu kalau lu nongkrong itu lebih deket. Dan orang-orang tongkrongan menurut gue itu orang-orang yang punya jiwa sosial yang tinggi atau komunikasinya bagus lah. Dan di dunia ini, di dunia kerja yang gue tahu ya, itu yang penting itu komunikasi lu, malah ilmu lu itu ya belakangan lah itu. Yang penting itu komunikasi lu sama ini lu koneksi. Itu penting lah, koneksi. Tongkrongan itu ngeinin koneksi lu. Dan kalau lu nanti di kuliah juga tuh koneksi itu penting, soalnya lanjutin ke kerja lu kan. Koneksi, gimana cara ngebangun koneksi yang bagus ya, lu harus ngobrol sama orang ya dong ya kan. Punya komunikasi yang bagus itu, lu harus ya gitulah, ya, sosial yang tinggi juga. Itu yang penting menurut gue. Lanjut motivasi dulu dah boleh dah. Motivasi gue itu masuk kuliah itu karena di keluarga gue akademik itu nomor satu. Jadi akademik nomor 1, renang nomor 2 lah, hitungannya gitulah ya. Karena akademik nomor 1, gue jadi punya tujuan buat kuliah PTN dan harus teknik. Soalnya dulu gue itu IPA, dan gue nggak tahu kenapa gue seneng buat sama yang namanya fisika, sama yang namanya ngebangun lah, ngerancang gitu, ngebuat elektrik kayak gitu kan. Seneng banget tuh gue, makanya gue incer teknik elektro dulu. Gue masuk, gue itu inceran gue itu UI, teknik elektro UI. Kenapa gue milih UI? Soalnya gue itu tetap mau renang, soalnya akademik nomor 1 kan, renang nomor 2 kan. Tapi gue tetap mau renang. Jadi kalau gue UI, setidaknya gue di Jakarta, dimana tempat latihan gue di Jakarta juga kan. Jadi ya setidaknya bisa lah itu gue bolak-balik gitu kan. Walaupun capek tapi bisa.
perjuangan gue itu mulainya itu dari kelas 3. Kelas 3 itu gue mulai bimbel, seinget gue bimbel di BTA 45 BTA 45 di Tebet lu gue. Dan gue bimbel karena gue latihan dari Senin sampai Sabtu. Gue bimbel itu Sabtu sama Minggu. Capek bet kita. Gue bimbel itu hari Sabtu doang. Itu capek banget karena latihan gue sekolah latihan dari Senin sampai Jumat, terus Sabtu gue latihan juga ditambah bimbel, jadi gue punya waktu istirahat Minggu doang. Hari Sabtu itu gue bimbel dari jam 7 sampai jam 3. Emang tai. Udah kayak ini gue, udah kayak sekolah biasa. Emang bangsat, capek banget itu gue, kayak fuck banget. Perjuangan gue tiap hari Sabtu maksudnya, sampai gue mendekati SBM lah, gue ikut terus itu kan. Saran gue nih ya, kalau lu mau SBM lu lancar, lu bimbel, dan yang paling penting itu lu tryout. Tryout ini penting soalnya kalau lu bimbel doang, nggak tryout, belajar doang gitu, maka ada kemungkinan besar lu pas SBM nanti lu ngeblank. Kenapa? Soalnya mental lu nggak kuat. Mental lu ngerasain yang namanya simulasi UTBK, sekarang namanya UTBK, simulasi UTBK, itu lu nggak bakal kuat. Dimana mental lu kena, lu nggak bisa mikir, soal yang gampang pun lu nggak bisa ngejawab gitu. Padahal ini gampang, kayak tiap hari lu belajar ini, lu bimbel lu belajar ini terus itu kan. Lu ulang-ulang berapa kali, satu buku tebel, apalah lu udah ulang-ulangin gitu kan. Tapi lu gak bisa jawab gara-gara mental lu hancur di situ. Lu ngeblank. Kayak tryout tuh yang penting dari tryout tuh di situ malah. Lu bisa simulasi UTBK lu, jadi lu lancar kerjainnya. Jadi lu udah gak panik lah hitungannya. Udah gak panik. Itu penting. Kalau lu atlet dan pelajar dan lu mau kuliah, penting itu lu harus tahu prioritas lu. Menurut gue itu prioritas itu penting. Lu milih prioritas lu, ya misalnya lu milih kuliah atau lebih milih prioritasin kuliah atau lebih milih prioritasin atlet lu, olahraga lu gitu. Kalau lu lebih milih ke atlet lu bisa ambil yang namanya jalur prestasi ini di kuliah juga ada, di SMP juga ada, di SMA juga ada. Dimana kalau di SMP SMA lu tinggal misalnya lu punya prestasi gitu kan, juara nasional atau juara regional, terus kalau lu punya prestasi itu lu bisa milih mau di SMA mana atau di SMP mana, itu serah lu. Gue kayak gitu dulu, gue di SMP tinggal nunjuk terus dapet, SMA juga sama, tinggal nunjuk terus dapet. Di kuliah ini agak beda jalur prestasinya. Kuliah ini juga ada, kalau tahun gue jalur prestasinya itu gue nyoba 2 dulu, UGM sama Undip. Di UGM ini jalur prestasinya itu pertama babak 1 atau babak berkas itu lu ngirim video ke UGM, habis itu ngirim video tentang olahraga lu, misalnya renang, ya udah lu ngirim video tentang renang lu gitu, lu start lu apa gitu kan. Balikan gue di situ sama rekomendasi dari sekolah 2 yang gue tahu, yang gue inget ya. Rekomendasi sekolah ini banyak sih yang direkomendasiin sekolah itu, banyak yang ke UGM kan ya. Tapi yang diterima pas babak 1 kelar, yang diterima itu nggak semuanya. Alhamdulillah gue dapet di situ kan. Lanjut ke babak kedua itu ujian tulis. Kayak olahragawan net japres kan, jalur prestasi, dimana lo di sekolah itu fokusnya itu bukan ke pelajaran doang, dimana berarti lo pelajaran kurang lah ya kan, tapi lo fokus di atlet lo dan disuruh ujian tulis. Menggila UGM, lo harus pintar, terus lo harus berprestasi di olahraga itu, menggila juga. Ya gue ikut ujian tulis, gue di UGM tuh kekeh milih tiga, suruh pilih 3, gue milihnya semuanya teknik semua. Gue gak kelupaan, pokoknya pilihan 1 gue pasti teknik elektro,
Sisanya gue agak lupa teknik apa gitu. Habis itu selesai ujian tulis, lanjut ke wawancara. Wawancara ini cuman lu dikasih lu kan udah ngasih raport lu, nanti raport lu dicek gitu. Ditanya-tanya sudah udah itu doang jalur prestasi UGM kayak gitu. Dan saran gue, kalau lu misalnya milih jalur prestasi dan lu mau dapet, itu lu jangan milih yang IPA, jangan milih yang jurusan IPA, kayak jangan milih jurusan teknik. Dan gue baru tahu ini setelah UGM kelar. Kalau bisa lu jangan milih yang IPA, soalnya kemungkinan lu keterima itu kecil. Kalau lu IPA kecil banget. Jadi lu kalau mau keterima, soalnya teman gue ada barengan sama gue tesnya gitu. Terus gue tanyain kayak, lu matematika bisa ngerjain berapa gitu, gue tanya gitu. Kayak fuck, gue nggak bisa. Dia bilang nggak bisa kan, tapi dia keterima di hukum UGM. Gila. Dan gue teknik semua kan, jadi gue nggak ada yang dapet. Kalau lu mau keterima, lu harus milih yang IPS. Itu kemungkinan keterima itu lebih gede banget malah. Kalau buat jalur prestasi, soalnya IPA ini kecil, tapi ada. Soalnya temen gue ada, dia emang dari olahraga catur sih ya, mungkin catur dan pinter kan. Dia keterima di teknik elektro yang gue mau lagi, emang bangsat orang terima. Habis itu gue coba lagi kan di Undip. Di Undip ini beda lagi jalur prestasinya. Di Undip ini ngirim berkas, ngirim prestasi lu sendiri, tapi bukan dari rekomendasi sekolah. Dia sendiri ngirim berkas lu sendiri tentang piagam gitu kan, fotokopiannya, kirim ke Undip. Habis itu Undip bales lu keterima apa enggak, itu berkas 1 kan. Terus gue dapet, alhamdulillah gue keterima di tahap berkas gue dapet. Lanjutnya ke Undipnya Semarang. Ke Undipnya kan gue berangkat. Terus di tes 2 ini, di tahap 2 ini ada 2 tes. Blip test sama tes olahraga lu. Tes prestasi lu lah. Gue di blip test ini bagus lah alhamdulillahnya kan. Mungkin gue peringkat 1 kali kalau di blip test hitungannya. Blip test tahu kan ya, yang lari terus pip makin lama makin kencang gitu kan. Gue itu paling bagus di situ gue. Di situ lanjut ke tes renang. Di renang gue ya lumayan lah. Soalnya disuruh waktu terbaik gitulah ini. Terus gue nggak dapet, beda dikit nih kan. Di situ selesai tes renang sama yang ngetes gue ditawarin, dikasih tahu. Jadi pas wawancara katanya dia, ini kan kamu pilihnya teknik semua gitu kan. Nanti di wawancara kamu bakal dikasih pilihan lagi, apakah kamu mau pilih ada jurusan pilihan yang lain gitu kan. Kamu pilih, dikasih tahu gue, kamu pilih jurusan IPS gitu. Soalnya terima pasti kamu keterima gitu kan. Akhirnya pas wawancara, gue kan malamnya sebelum wawancara gue malamnya diskusi sama ayah gue sama mama gue kan. Gue bilang gimana nih gitu kan. Maunya udah katanya, udah kamu coba aja gitu kan. Mau jurusan apa serah kamu gitu. Kalau mau IPS gitu. Kira gue milih manajemen waktu itu. Pas besok di wawancara ditanyain kamu mau jurusan lain gak gitu. Mau apa gitu. Yaudah nih kamu tulis kamu mau jurusan apa. Manajemen selesai. Habis itu udah tanya-tanya dikit. Terus pulang gue nunggu hasil kan. Alhamdulillah yang di Undip ini gue keterima di jurusan manajemen. Jadi, itu gue seneng banget lah. Soalnya gue di SBM gue kan UI. TBK gue UI, gue nggak dapet 3-3-nya. Habis itu gue nyoba simak UI, gue ngerjain mau muntah. Fuck lah, gue ngeliat soal ya, kayak matematika kan kayak gue anjing, mual bet anjing. Itu baru di matematika udah kayak nggak dapet anjing kan. Habis itu gue tadinya mau undangan UI gue kagak keterima. Soalnya di sekolah gue ngurut yang ditanyain undangan UI. Jadi dari paling gue di sekolah itu peringkat bawah lah hitungannya. Peringkat 300 gue
300 belasan orang. Goblok emang gue. Tapi gue mau teknik kan, biar keren aja gitu. Habis itu kan SNMPTN itu yang bisa ngisi SNMPTN kan pas angkatan gue itu setengahnya dari angkatan ya. Jadi 150 orang bisa pilih kan. Habis itu sisanya 150 ke bawah itu ditawarin si undangan UI. Nah. Tapi ditanyain ya dari peringkat 150 urut sampai ke peringkat 300-an. Dimana gue peringkat 300. Jadi gue sebelum ditanyain udah gak dapet. Bangsat deh. Jauh banget gue. Jadi gue gak UI. Gue gak dapet UI. Habis itu gue alhamdulillah dapet undip kan. Gue seneng banget tuh. Udah dapet lah satu lah jaminan gue pasti PTN gitu kan. Target gue memang PTN. Soalnya kayak kalau gue gak PTN gue gak kuliah. Gue gap year bakal. Soalnya PTN ini menurut gue selain ngurangin beban orang tua lu, soalnya bayarannya murah, sama koneksi di pekerjaan tuh lebih gampang lah. Makanya PTN tuh penting menurut gue. Habis itu nggak undip doang. Maksudnya kenapa gue bisa dapat ITS itu gara-gara gue masuk jalur mandiri. Jalur mandiri tes gue dapet loh. Di terakhir kan gue udah dapet undip, gue udah santai. Habis itu katanya suruh daftar mandiri ITS. Soalnya mandiri ITS itu gampang daftarnya, cuman daftar. Habis itu lu ngasih ID SBM lu, SBMPTN. Sudah. Jadi nih cuman dilihat dari nilai SBMPTN lu. Udah itu doang. Gue milih teknik 3. 1 teknik elektro, 2 teknik mesin apa. Ketiga itu teknik fisika. Teknik fisika ini gue kagak tahu apa-apa kan tadinya. Terus gue baca-baca dikit, ternyata dia ada kayak elektronya gitu, ada elektro dikit, makanya gue milih. Terus alhamdulillah gue dapet di teknik fisika, pilihan ketiga gue gitu kan. Terus gue kayak gak bingung kan gue di situ gue milih yang mana kan. Gue dapet undip, dapet ITS. Tapi karena gue mikir kan, terus di keluarga gue itu akademik nomor 1 dan kelihatan lah akademik yang lebih bagus mana kan. Jadi gue milih ke ITS ya, alhamdulillah lah. Itu maksud gue, kalau gue milih undip itu gue yakin atlet gue bakal maju terus. Tapi karena gue milih ITS, jadi atlet gue ini gak kurang lah. Jadi emang soalnya prioritas gue itu bukan di atletnya, prioritas gue itu di masuk ke kuliahnya. Dan kuliah ya jadi atlet ini menurut gue ada kelebihannya lah. Kalau di kuliah udah pasti kan. Kelebihannya di mana? Menurut gue kelebihannya itu di pilihan. Di mana lu kalau misalnya siswa nih ya, terus lu masuk ke kuliah, ya pilihan lu cuman belajar. Terus pas lu selesai kuliah, pilihan lu harus kerja sesuai sama jurusan lu. Tapi kalau lu kalau lu atlet, lu bisa masuk ke jadi berprestasi di UKM atau masuk tetap di atlet lu. Jadi lu pas lulus lu ada 2 pilihan malah. Pilihan yang pasti ini ada 2. Lu bisa lanjut ke kerja lu atau lu lanjut ke jadi atlet lu. Dan itu 2. Ya itu sih dari gue ya. Gue ingetin lagi, saran dari gue, lu harus tahu, 1, lu harus tahu prioritas lu. Kalau lu atlet sama pelajar, lu harus tahu prioritas lu. Lu mau pilih atlet atau mau pelajar lu. Soalnya punya prioritas ini penting buat lu milih fokus mau masuk kuliah yang mana. Lu bisa, kalau misalnya lu milih ke atlet, lu bisa kayak milih UNJ atau jurusan atau kuliah yang gak terlalu ini kayak Petronas, yang gak terlalu bagus lah, tapi lu masih kuliah gitu loh. Tapi kalau lu milih pelajar, lu harus konsekuen juga. Lu harus belajar yang lebih, berarti kan belajar yang lebih buat masuk ke PTN yang bagus itu juga. Sekian sih dari gue. Masih udah dengerin terus Sebat Sebut Podcast. Terus lu kalau ada cerita yang menarik tentang perjuangan lu di
masa SMA sampai lu masuk kuliah, kirim cerita lu ke kontak.sebatsebut@gmail.com. Nanti cerita lo yang menarik akan gue share di konten ini, dan cerita-cerita lo itu semoga bisa jadi motivasi lah buat teman-teman kita yang masih berjuang buat masuk ke dunia perkuliahan ini. Sekian dari gue, terima kasih.